Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Hadirin wal hadirah Jamaah Masjid Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, khususnya Bapak Kepala dan mungkin ada Ibu Kasih, juga para staf-staf, juga kepala seksi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udara di pagi hari ini. Ini berarti Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk bisa beramal yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kesempatan yang sangat berharga ini bisa kita gunakan untuk beraktivitas, untuk beramal sebagaimana maunya Allah dalam surat Al-Mulk, supaya ahsanu amal, sebaik-baik amal gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ini sifatnya menebak-nebak Ibu Kasih, karena dari undangan atau mungkin jadwal yang ada diterima saya itu tidak ada materinya. Jadi karena menebak-nebak ya mohon maaf kalau nanti kurang pas ini. Kalau mungkin kelebihan ya mohon disudo, kalau kekurangan jadi tambah sendiri ngawur. Dan ini kebetulan saya putarannya terakhir ya, mungkin dua dari bawah ya Pusri ya. Nah, untuk jadi saya mikir kalau di awal mungkin temanya tentang hikmah puasa dan lain sebagainya gitu ya. Ini akhir-akhir itu apa gitu, karena pikiran orang itu sudah banyak yang kemana-mana gitu. Bodoh ini aja udah mikir teh yang paling nikmat THR dari mana. jadi kan saya harus lah. Tapi ada satu hal yang mungkin ini penting ya, satu ayat, mungkin ada beberapa ayat atau satu kalimat yang di Quran tuh ada sekitar berapa ya? Saya hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, tidak kurang dari 8 kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Dan ini sangat real dalam kehidupan kita. Kalau kita salah dalam menggunakannya, itu terasa banget gitu, terasa banget. Yaitu kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia itu amfiku, amfiku dalam Al-Quran. Nanti gagas betul Pak Jenderal. Tembung amfiku betul. Amfiku. Kan baca tapi kan baru gagas. Niku itu sing pertama nggih kata. Mungkin Mbak Rafiq pernah mikir ya, amfiku berapa kali dimunculkan Allah dalam Al-Qur'an. Ini bisa jadi tebakan nanti kalau sudah sampai di rumah. Ya 8 kali minimal nggih, yaitu di surat Al-Baqarah 195 ayatnya. Kemudian Al-Baqarah 254 ayatnya nggih. Kemudian surat At-Taubah ayatnya 53, kemudian surat Yasin ayatnya 47, nah, kemudian surat Al-Hadid ayat 7, surat 63 saya lupa nama ayat suratnya, nah, kemudian surat 64 ayatnya 16 dan surat At-Tolak ayatnya 6 gitu. Itu ada kata-kata amfiku semuanya. Tapi yang sering saya ungkapkan itu di surat Al-Baqarah ayat 254. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Nah ini. Niki sak nginggile ayat kursi. Ya. Jadi ada seruan dari Allah untuk orang-orang yang beriman supaya apa?
membelanjakan, menginfakkan dalam pengertian membelanjakan ya. Ini kalau kita bicara ilmu ekonomi ada namanya distribusi. Distribusi, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Nah, kita pasti mengalami itu semuanya. Kadang kita produk, kita mendistribusikan, kadang kita juga konsumsi kan itu. Apa yang didistribusikan yaitu berbagai macam rezeki dari Allah itu ya. Ada yang berwujud mungkin uang, mungkin kesehatan, ya. Mungkin waktu luang, ya, waktu luang, mungkin ilmu, mungkin juga keturunan, ya. Bisa jadi itu rezeki semua, ya. Supaya kalau keturunan ya dididik dengan sebaik-baiknya, dikundangkan dengan sebaiknya, kan, ya. Dididik maksudnya, dididik dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menjadi generasi yang berkualitas, ya. Dalam pengertian ini, ya. Kemudian kalau kaitannya dengan harta, misalkan apakah pendapatan, uang itu anfiqo di sini ya. Mari kita coba untuk distribusikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan waktu dan kondisinya, mohon maaf ya. Dan kedudukan kita, kemampuan kita gitu. Nah, terkait dengan distribusi itu kita mengenal beberapa istilah ya. Dalam kehidupan sehari-hari ada namanya nafkah, ini Mas ya. Nafkah niku napa Pak? Ya. Dari sebuah kegiatan untuk istri itu putrane mboten. Ya, jadi berarti itu sifatnya global gitu. Agak panjang, berarti bukan hanya harta gitu. Mungkin perhatian dan lain sebagainya nih. Betul deh. Karena rezeki Allah kan mungkin dengan misalkan gitu, dari segi keuangan mungkin pendapatannya mungkin lebih kecil dari istrinya kan gitu. Mungkin loh gitu. Tapi kan dari sisi lain kan istri juga membutuhkan mungkin perhatian gitu, bimbingan gitu. Karena dulu pernah ada seorang datang ke rumah itu sambat itu loh. Istri saya itu sudah, kata teman saya itu, sudah tak kasih uang cukup, bahkan diberikan alat komunikasi gitu. Waktu itu sih zaman anyar-anyar nih FB itu loh. Wah, tapi dia itu pergi pagi pulang malam katanya. Nah akhirnya istrinya itu di FB itu mendapatkan keasikan yang baru. Dia marah gitu pada istrinya. Lah kok marah itu kenapa? Ya tadi asik dengan FB-nya. Lah nanti dulu Pak. Sampai kan suami gitu. Kebutuhan istri itu bukan hanya duit saja kan gitu. Saya bilang gitu. Mungkin perhatian Anda, mungkin waktu luang Anda gitu. Itu juga dibutuhkan bagi seorang istri. Saya bilang gitu pada teman saya itu. Nah ini kan ini penting. Mau ibu-ibu mungkin seperti itu. Jadi ini ada banyak. Jadi bisa nafkah gitu. Tadi terima kasih Pak Zain sudah bagus sekali tadi ya. Pemberian seorang suami kepada istri atau keluarganya itu namanya nafkah atau nafkah. Bisa juga kalau sudah mencapai ukuran tertentu, waktu tertentu, nah, nanti namanya zakat. Ini alhamdulillah kemarin UPZ Kementerian Agama ini Pak Kepalanya juga ada, ini sudah menyalurkan himpunan apa mungkin ya, dana-dana yang sudah terhimpun dari para karyawan dan juga guru-guru ya kepada yang membutuhkan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini melalui apa nih, Kolkas nih, program Kolkas ini saya meneruskan informasinya. Semoga apa yang sudah dilakukan itu bisa bermanfaat gitu. Bahkan kemarin harapannya lebih banyak manfaatnya. Oh iya, ada sedikit usulan Pak Ajab nih, mungkin dalam program ke depan itu di samping Mbok Menawi ada apa namanya keterampilan itu, ada satu yang kemarin ini hasil dari saya survei lapangan ya, beberapa UMKM baru perintisan itu saya lihat pembukuannya kurang tertib, bahkan ada yang ngawang gitu Bu, ngawang. Nah
alangkah bagusnya kalau ada pelatihan atau dibarengkan gitu terkait dengan bagaimana cara pembukuan yang baik atas usahanya. Ya. Ini penting karena kalau dari awal kecil sudah terbiasa tertib, insya Allah nanti ke depan akan tertib kalau jadi besar. Gitu. Karena kemarin juga ada yang menanyakan bagaimana kalau toko kelontong pembukuannya tidak ada, misalnya itu zakatnya bagaimana gitu kan. Padahal dulu saya pernah dapat pelajaran dari Pak Solikan itu 2,5% dari aktiva lancar. Nah, kita tahu aktiva lancar kan dari pembukuan toh itu. Nah itu dari Pak Solikan dulu pernah seperti itu memberikan pengertian pada saya terkait penghitungan zakat di suatu badan usaha. Gitu. 2,5% dari aktiva lancar. Nah, ini kalau tidak bagus pembukaannya kan susah, gitu. Ngawang nanti. Jadi ini pokoknya nanti bisa terrealisir, gitu. Itu dari data lapangan yang saya dapatkan. Nah, walaupun sekarang sudah ada namanya apa? Aplikasi, gitu. Tapi kan namanya HP, kadang-kadang programnya rusak, hilang ini datanya. Iya bagus. Tidak lagi. Kalau dicatat gini ya mungkin sekarang banyak ya masih relevan juga sih gitu. Karena ini juga bukti otentik kan. Jadi nah mudah-mudahan itu ya, terkait dengan zakat di sini di UPZ Kementerian Agama ya mudah-mudahan semakin bermanfaat dan terima kasih juga ini saya mewakili para mustahik ya, sudah menyalurkan di UPZ Kementerian Agama. Semoga para muzaki, para penyelenggaranya dan para mustahik itu bisa diberikan keberkahan atas rezeki yang diberikan Allah kepada mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada juga nanti kaitan dengan infak tadi yang ikut tadi ya. Nah, zakat sudah, nafkah sudah. Ada bisa namanya hibah. Hibah itu pemberian pada teman, pada saudara itu boleh. Bisa juga nanti hadiah. Nah, ini hati-hati ini kalau jadi pejabat kadang-kadang ini harus hati-hati ini. Jadi ini untuk pribadi atau untuk apa ini harus hati-hati ya. Atau mungkin bisa juga pinjaman. Tapi pinjaman kan kembali lagi ya. Ada teman butuh duit, nah, dipinjamkan itu juga menolong. Bapak Aminuddin Ihsan, salah seorang dosen di mana di Stain dulu ya Pak Ruki ya, itu pernah memberikan keterangan itu nilainya kalau kamu memberikan pinjaman karena orang pinjam itu kan butuh banget itu lebih terarah, nilainya lebih tinggi daripada pemberian langsung. Pak Aminuddin Ihsan mengatakan seperti itu. Yang kadang-kadang kita kalau memberi di jalan itu kan kadang-kadang orangnya nggak butuh tapi mendapatkan, tapi kalau orang pinjam tuh insya Allah butuh. Termasuk kemarin tuh itu saya juga alhamdulillah kan juga ngelola beberapa pernah jadi jiska di Kauman itu juga gitu. Ada yang pinjam dan sebagainya. Jadi insya Allah lah itu kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya akan menimbulkan manfaat yang baik sesuai dengan petunjuk Allah ya gitu ya. Tapi kalau sampai menyimpang dalam hal pendistribusian tadi, wah, itu jadi masalah gitu. Jadi masalah. Bukan hanya pribadi, mungkin keluarga bisa kalau sampai menyimpang gitu. Nah, jadi ini kaitannya dengan pendistribusian ya. Nah, nanti kaitannya dengan pendistribusian juga itu ada namanya skala prioritas, sehingga kita harus bisa menentukan mana kebutuhan, mana keinginan. Gitu. Kalau tidak bisa membedakan ini susah juga nanti. Kalau kebutuhan insya Allah sifatnya itu bisa kita ukur, kebutuhan. Kalau keinginan, angel mas, angel gitu, angel. Pengen gitu. Apalagi seneng, masya Allah. Nah butuh insya Allah, dan itu insya Allah akan bisa kita jumbuhkan apa ya? sesuaikan dengan sumber daya yang kita punyai, katanya. Ada satu cerita di Kauman itu, ya masih saudara dengan saya lah. Itu kan istri seorang penjahit ya, khayat dalam bahasa Arabnya.
dalam zaman dulu lah taruh kata, biasa itu dapat honor dari menjahit itu biasanya itu misalkan 10.000 gitu ya. Suatu saat alhamdulillah dapat pesanan banyak, bisa menghasilkan mungkin 100.000 zaman dulu gitu. 100.000. Wah, dikasihkan semuanya ke istrinya. Nah, kemudian saking senangnya istrinya, kemudian uang 100.000 tadi dibawa ke pasar. Waktu itu pasar Singosaren, belum Matahari, masih Singosaren. Lah di pasar itu masya Allah tawarannya kan banyak ya. Karena tidak punya perencanaan dari awal untuk ke pasar itu, sehingga setiap ada barang dia tertarik, dia beli gitu. Nah akhirnya habis tuh 100.000, pulang selamat sampai di rumah alhamdulillah. Setelah diteliti ternyata sampai di rumah itu ada satu kebutuhan pokok yang belum terbeli, yaitu berasnya belum terbeli. Nah padahal pokok tadi saking senengnya tidak lali, karena di pasar itu masya Allah godaannya. Kalau kita tidak punya perencanaan yang jelas itu, nanti sumber daya yang dimiliki dengan keinginan itu atau kebutuhan kadang-kadang tidak nyampe kan, gitu. Tidak seimbang atau tidak selaras kan gitu. Iya, betul Pak. Perlunya perencanaan, ditulis tadi. Oh, kalau butuh saya ini berarti nanti misalkan mau ke pasar butuh apa, bawa uang berapa, gitu ya. Di planning, direncanakan. Gitu. Makanya kan di Quran itu kan ya ayyuhalladzina amanu taqwa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan ingatlah, perhatikanlah esok mau apa. Esok di sini bisa di akhirat terjemahannya, atau mungkin bisa di dunia. Berarti kalau esok di sini berarti kita kan dalam pengertian bisa membuat perencanaan kan itu. Nah, termasuk ini kita sudah akhir Ramadan, kira-kira punya perencanaan apa ketika nanti setelah masuk 1 Syawal gitu. Ini harus diperencanakan, jangan sampai menimbulkan masalah yang tidak kita inginkan. Apakah dalam hal makanan, pakaian, atau waktu yang luang. Ini kalau tidak direncanakan nanti repot. Ada sesuatu yang mungkin kita menyesal. Nah, ini insya Allah agak longgar ya untuk kegiatan bermasyarakat ya, tidak seperti tahun kemarin. Nah, ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan, pesannya salah seorang dokter di Surakarta itu terkait dengan kebiasaan masyarakat di Lebaran itu ya. Itu apa? Karena banyaknya tempat yang kita kunjungi ketika Lebaran gitu, itu kadang-kadang kita tidak memperhatikan asupan makanan kita, asupan minuman, gitu kan, sehingga campur baur. Ada kelebihan makanan, kekurangan minuman bisa terjadi. Kadang-kadang minumannya banyak sekali, campur-campur kan itu, sehingga penyakit yang sering datang kepadanya, namanya ini dokternya Pak Amin Romas almarhum itu, kebanyakan kaitannya dengan lambung, saluran pencernaan lah gitu, dan saluran buang air kecil. Itu kaitannya dengan kekurangan air dan macam-macam tadi. Kecapean juga kan ya, kecapean juga. Makanya salah seorang ulama di Surakarta ini kalau yang biasa ke Asegaf itu mesti kelingan, atau mungkin ke Ariyat itu, tapi sudah meninggal orangnya. Namanya Mbah Mubarak itu, pernah saya tanya, Mbah jenengan umur 90-an kurang lebih ini masih sehat, etes sepeda tiap pagi sampai ke Riyadh sana, subuhan di sana, itu resepnya apa? Resepnya apa? Tidak mengeluarkan dalil apapun, hanya bilang keseleren, luwe mangan, ngantuk turu, ning jangan berlebih-lebihan. Nanti kalau kita Lebaran, kadang-kadang kan sudah capek ya, tapi keinginan untuk bersilaturahmi itu kan, masya Allah, gitu. Tapi kemampuan kan kadang-kadang, jangan sampai kecapean.
Nek jenengan pun krasa kesel nggih mangleren. Ini kudu jujur lho. Harus jujur lho, ini kalau nggak jujur repot. Apalagi kalau pas nyopir wah repot lagi. Gitu bahaya tuh niku. Bukan hanya diri sendiri, orang lain kan ngoten. Ikhlas. Gimana? Ikhlas. Ya, itu sakmadyo lah kalau Pak Martadi itu mah sakmadyo. Jangan berlebihan. Makanya kul wasrofu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, atau dalam bahasa ekonomi ya konsumsilah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu kalau kita itu misalkan kalau satu hari kelebihan berapa gram itu, akumulasinya setahun gitu kan, lama-lama kan numpuk. Nah, makanya dikon poso gitu. Hikmahnya kan orang Siam itu dalam beberapa buku yang saya baca kan termasuk bisa mengurangi berat badan ketang 1 atau 2 kilogram. Habis lebaran ya tidak tahu lagi itu. Ya Allah ya kan. Jadi itu guys, Assalamualaikum ternyata penjabarannya saya cukup panjang juga lah. Dan itulah hidup manusia. Manusia itu Masya Allah, keinginannya macam-macam ya. Mulai harus hati-hati, banyak godaan. Mudah-mudahan lah kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dan bisa beramal sesuai dengan kedudukan kita masing-masing, sesuai dengan waktu yang diberikan Allah kepada kita, termasuk sumber daya yang kita punyai. Monggolah. Sebagai apapun kita, bagaimanapun kondisi kita, dengan siapapun kita berinteraksi, kapanpun kita diberi kesempatan oleh Allah, kita mohon supaya bisa beramal yang sebaik-baiknya. Amal tersebut merupakan cerminan dari amalnya orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sederhana ini. Satu ayat ternyata penjabarannya Masya Allah ya. Nah, ayat lanjutnya adalah min qabl. Sebelum datang apa? Ayat yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum datang suatu masa di mana tidak berlaku lagi atau tidak bisa dilakukan lagi jual beli, dagang tidak bisa, dan pertolongan, tolong menolong lah gitu antar manusia. Itu di ayat yang lain disebutkan sebelum datang kematian, nyawa sampai di kerongkongan tuh tidak bisa lagi. Nah, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, mari kita belanjakan, mari kita gunakan rezeki dari Allah ini dengan sebaik-baiknya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Ya, sifatnya misalkan untuk pakaian, pasta gigi, sabun itu pribadi. Bisa juga, secara keluarga bisa juga, dan juga mungkin lingkungan. Kan ada gitu. Urunan RT, RW untuk memperbaiki jalan kan bisa itu. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar hidup kita itu jadi nikmat. Sehingga kalau kita belanjakan sesuai dengan petunjuk Allah, insya Allah akan memberikan barokah dan manfaat baik diri pribadi, keluarga maupun masyarakat. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan semoga kita dengan Ramadan yang kita jalan ini semakin senang untuk membaca Quran dan memahaminya dan meneliti dengan baik kandungan-kandungan maknanya sehingga bisa kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.